Ya, kembali bersama Bitok bicara apa saja bersama Bang Helmi. Bang Helmi, kita lanjutkan pembicaraan tadi, Bang. Jadi sebenarnya ini kan kita nih memang 2024 ini tahun politik gitu, Ya, Bang. Nah, sebenarnya peran pers itu di dalam dunia politik itu seperti apa sebenarnya, Bang? ya peran kita sebenarnya menyampaikan kebenaran itu penting ya kan, menyampaikan informasi dengan fakta sesuai fakta, tentu berisi kebenaran ya kan, supaya kepercayaan masyarakat itu tetap terjaga. Ini peran kita yang sangat penting saat ini. Nah, yang jadi persoalan kita adalah banyak media-media yang memang hanya ingin cepat saja. Mm-mm. Jadi ingin cepat terbit, tapi mengenyampingkan fakta di lapangan. Nah, memang sekarang ini ada aturan ya, melingkan berita yang sebelumnya lagi ya kan, Iya. terus meluruskan berita itu kan. Nah, itu juga salah satu menjaga kepercayaan kita ya kan, kepercayaan khususnya media-media yang selain ada media cetak, media televisi, tapi ada media yang ada online-nya. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri, kekuatan media online ini kan luar biasa. Nah, peran kita ini sebenarnya diambil alih oleh media sosial. Tentu kita tidak ingin kalah ya kan. Kita juga akan memanfaatkan bagaimana media sosial kita manfaatkan untuk media online maupun media cetak kita, khususnya dalam pemberitaan. Nah, dalam pemberitaan tentu yaitu tadi, kita akan mencari fakta kebenarannya, mencari simpul fakta yang lebih banyak menyampaikan ke masyarakat, seperti ini kejadiannya, seperti ini peristiwanya. Saat ini mohon maaf, kita di grup-grup WA, di TikTok, dimanapun ya, sepenggal-sepenggal kan, judulnya besar, terus lead-nya sedikit. Ini apa benar atau tidak? Apakah ini berita benar atau cuma hoax? Beda dengan kita. Jadi kita tetap walaupun misalnya berita kita terlambat ya kan, lebih cepat medsos, tapi kebenaran yang kita sampaikan itu akan menjadi kepercayaan masyarakat yang lebih luas. Kalau ini terus kita lakukan, kepercayaan terhadap media mainstream ini akan lebih meningkat. Nah, ada beberapa memang di usia 40 tahun ke atas kebanyakan masih merujuk berita-berita itu di media mainstream ya kan, cetak, televisi, radio, dan televisi. Mereka masih menjadi pembaca arus utama untuk pencarian pemberitaan. Tapi ada generasi Z ini ya kan, yang direcoki berita itu dalam 1 menit itu ribuan informasi ya kan yang tidak jelas. Nah, inilah tugas kita khususnya media mainstream ini untuk menyampaikan, meluruskan pemberitaan-pemberitaan yang selama ini sulit. Apakah itu berita benar atau berita hoax? Yang Jadi, biasanya Bang bertebaran di media sosial gitu, Bang. nah ini yang jadi persoalan. Jadi orang selalu bertanya, Bang, ciri-ciri berita hoax seperti apa? Coba bayangkan, berita hoax itu menggunakan 5W1H. Tapi terjadi pemalsuan. Misalnya, dia seperti menulis berita seperti wartawan ya kan, Seperti judul, kaidah jurnalistik lah. kaidah jurnalistik dia lakukan. Tapi itu bohong kan. Contoh misalnya, pemerintah akan menaikkan pertalit malam ini pukul 24 ya kan. Hal itu diungkapkan oleh Menteri SDM misalnya kan, didampingi oleh Dirut Pertamina fotonya dipasang aja kan apa-apa. Itu kan meresahkan.
rasanya itu pernah terjadi di 2020 atau yang pernah ternyata pemerintah besok tidak pernah ada menyampaikan ada kenaikan BBM. Hmm. Nah, coba bayangkan tulisannya memenuhi kaidah Hmm. karya jurnalistik, tapi itu bohong. Dia mengambil nama orang, menuliskan dan memojokkan pemerintah. Peristiwanya tidak ada gitu Bang. Peristiwanya tidak ada. Hmm. Oke Bang. Ini kebetulan ada pertanyaan Bang dari netizen Bang. Ini Ya. ada Popuyu 9. Selamat sore Pak, mau bertanya pendapat Bapak soal masyarakat sekarang yang saya lihat lebih condong percaya kepada influencer. Ya. Nah, daripada berita dari wartawan, terutama pada tahun politik ini. Oke. Influencer itu kan dibayar ya. Hmm. Dibayar. Dia akan memuji, ya kan? Memuji siapa yang membayar. Bayar. Dan dia akan menjelekkan yang lawan dibayar. politiknya, ya kan? Beda dengan kita, Hmm. ya kan? Beda dengan kita. Kita ada undang-undang PES, ada kode etik yang 11 pasal itu. Kita tidak bisa mengungkapkan kalau kita menyampaikan pemberitaan itu tidak berimbang. Hmm. Influencer tentu karena dia punya kekuatan daya Views, dukung, tentu. iya kan? Tapi apakah kepercayaan influencer itu bisa tetap bertahan setelah setelah politik jalan? Saya contohkan ada beberapa banyak grup influencer yang selama ini harusnya dicebong pindah lagi ke sini kan. Ayo, Kampret. sekarang kondisinya seperti apa? Hmm. Berlawanan ya, karena dia memang menyesuaikan dengan siapa yang bayar kan. Kalau kita tidak, kita bukan memframing orang, tapi kita menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran itu tentu dengan fakta yang nyata. Walaupun pahit ya kan, mereka tidak. Kalau orang itu berlatar belakang koruptor misalnya pernah tapi kalau di-framing oleh influencer, ya tentu akan Seperti ya, malaikat gitu Bang. iya. Jadi mereka itu beda lah. Kalau kita kan punya kaidah kode etik, kita punya martabat untuk menyampaikan pemberitaan yang yang bermartabat, yang beretika. Kita tidak bisa menghakimi orang. Kita terdakwa, tersangka saja kita berikan ruang untuk memberikan klarifikasi atau hak jawab. Jadi beda dengan influencer. Dia akan ngomong menjelekkan seseorang atau mengidolakan siapa yang membayar. Beda dong kita. Kita ini orang yang punya kode etik yang luar biasa ya kan. Yang punya tugas bagaimana menyampaikan fakta itu ke masyarakat secara baik. Tapi ini memang jadi PR kita juga Bang. Jadi kadang-kadang masyarakat itu memang lebih percaya kepada influencer, kemudian lebih percaya pada media sosial daripada media mainstream. Karena Benar. mereka itu beranggapan misalnya, oh media mainstream ini miliknya Ya. ketua partai A, ketua partai B. Ini ada temannya partai A, temannya partai B. Jadi mungkin PWI mungkin ada juga bisa menanggulangi seperti apa gitu loh Bang. Iya, kalau kita secara kasat mata kan mudah sekali kita lihat kan pemilik-pemilik media yang juga ketua partai tentu tetap akan merugikan medianya ya kan. PWI tetap netral dan independen, tapi netral kita kan tetap harus memilih kan. Nah, ada orang baik untuk jadi pemimpin tentu perlu opini publik sesuai dengan porsinya. Kita boleh memberitakan calon yang ini seperti ini.
Tapi saya lebih menyarankan kita media tetap memberikan ruang ya kan kepada siapapun calon, atau kita begini, kita memberitakan calon ini secara baik dengan catatan tidak menjelekkan calon lain. Itu akan lebih bermartabat kita daripada kita akan dan saya setuju influencer lebih menarik karena dia jualannya kan memang harus punya kemampuan untuk Nah, kelemahan kita, mohon maaf, kelemahan kita wartawan tidak mau belajar sebagai influencer. Saya contohkan ya, ada orang mengulik kerjaannya, mengulik berita-berita headline kita, dia lebih banyak mendapatkan penghasilan di Facebook, di TikTok, dibandingkan kita sebagai karyanya. Contoh misalnya Barito Putra misalnya main dengan Persija, ya kan? Wah, Banjarmasin Post, terus media-media lain, ya kan? Mereka hanya mengutip, ya kan? Barito Putra, ya kan? Kandaskan Persija di apa? Di Demang Lehman. Pada berita kita, dia bermain di TikTok dengan narasi yang luar biasa, terus ada gol cantiknya misalnya. Kita tidak dapat apa-apa. Mereka dengan TikTok 1.000 saja pengunjungnya, ya kan, itu akan bertambah. Itu yang tidak kita lakukan profesi kita. Harusnya kita juga bermain, ya kan, di media sosial. Kita ini kan asik dengan karya kita. Tapi harusnya karya kita yang baik ini harus juga disampaikan di media sosial. Tentu dengan cara-cara bagaimana tetap menarik. Jangan terlalu panjang. Video pendeknya juga harus menarik. Itu yang tidak kita lakukan. Kita asik dengan mencari berita, ya kan, mengulas, memberitakan. Tapi setelah itu paling-paling tindak lanjut dari pemberitaan itu. Tidak pernah kita mengulik berita itu untuk kepentingan di media sosial. Masih terlalu kaku gitu ya Bang, dengan sangat kaku. Nah, itu yang teman-teman influencer dan beberapa orang memanfaatkan media sosial itu. Termasuk juga dalam penyampaian berita-berita politik gitu ya Bang. Jadi jangan terlalu seperti serius banget gitu kan ibaratnya. Nah, jadi kita membuat beritanya seriusnya luar biasa ya kan. Iya. Seakan-akan kita ini akan baik, padahal sekarang di media sosial itu gaya penulisan picture lebih banyak kan. Lebih menarik, humanis ya kan. Walaupun sebenarnya di media sosial juga mengambil berita straight news yang memang judulnya aja diambil. Dengan narasi lagu-lagu yang menarik yang kejadiannya di sini. Contoh misalnya ada berita banjir di Muara Teweh. Itu viralnya bukan media televisi yang sudah memberitakan, tapi malah orang yang punya medsos di TikTok dia yang mendapatkan keuntungan sampai ditonton orang ribuan kan. Nah, kita itu tidak memanfaatkan itu. Harusnya juga kita punya tim kreatif yang memang mengulik berita kita supaya menarik untuk disebarkan di media sosial. Ini Bang kembali ke peran kita di dalam dunia politik itu Bang. Ya. Jadi mungkin ada kewenangan dari lembaga pers kah untuk kepada ya misalnya insan pers yang memang berpolitik gitu Bang, secara mungkin tanda petik lah mungkin. Iya,
Tadi kan sudah jelas aturan kita. Kawan-kawan wartawan khususnya di bawah organisasi PWI, dia berpolitik. Pertama, kalau dia pengurus politik, dia tidak boleh jadi pengurus PWI. Tapi jadi dia nonaktif sebagai anggota PWI, harus nonaktif kalau dia berpolitik. Contoh misalnya ada beberapa kawan-kawan jadi komisioner, ada di Bawaslu, ya kan, dia mengundurkan diri dari organisasi kewartawanan, malah mundur juga dari perusahaan di media. Itu kita jelas sudah. Jadi kami khususnya organisasi wartawan, khususnya PWI, Anda harus memilih. Silahkan Anda menggunakan profesi Anda, ingin jadi politikus, Anda harus nonaktif jadi wartawan. Kalau Anda ingin jadi wartawan, ya tinggalkan sebagai tidak bisa dua pekerjaan ini karena sangat berkaitan. Kalau saya tidak suka dengan partai tertentu, saya akan beritakan. Itu tidak dalam kode etik menyerang orang dengan cara menggunakan profesi itu dilarang. Oke Bang, menarik sekali. Tapi kita mau break lagi nih Bang. Iya. Silakan.